Saat ini banyak sekali kasus yang ditemukan tentang penyalahgunaan bahan kimia obat dalam jamu yang telah beredar di pasaran. Yang dimana seharusnya jamu tradisional tersebut hanya mengandung bahan-bahan alami saja. Seperti kasus yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang penyalahgunaan bahan kimia obat natrium diklofenak yang terdapat dalam jamu Pegalino. Natrium diklofenak merupakan golongan obat yang termasuk ke dalam golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs yang berkhasiat sebagai analgesik, anti-inflamasi, dan juga antipiretik. Berdasarkan strukturnya, natrium diklofenak memiliki gugus karboksilat, gugus amino aromatik, dan juga dua cincin fenil yang berperan dalam efektivitas farmakologinya. Meskipun penambahan senyawa kimia ini sangat efektif untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyeri, akan tetapi apa digunakan tanpa pengawasan medis dan juga tentang penggunaannya yang tidak terkontrol, maka akan menyebabkan efek samping yang sangat serius seperti iritasi lambung, gangguan gastrointestinal. Oleh karena itu penting untuk kita dalam waspada terhadap penggunaan obat dalam jamu serta memastikan produk yang kita konsumsi ini telah terdaftar secara resmi di BPOM. Natrium diklofenak dapat diidentifikasi menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dapat berupa secara fisika maupun secara kimia. Secara fisika itu sendiri dapat dilakukan menggunakan analisis organoleptis. Analisis organoleptis ini dilakukan dengan menggunakan panca indera yang dilihat berupa sifat-sifat fisiknya seperti warna, bentuk, rasa, maupun bau. Analisis kualitatif secara fisika juga dapat dilakukan menggunakan tetapan fisika seperti kelarutan, titik lebur, titik didih, dan kekentalan. Mikroskopi juga termasuk ke dalam analisis kualitatif secara fisika dengan mengidentifikasi serbuk kristal dan bentuk kristal. Analisis kualitatif natrium diklofenak dapat dilakukan dengan cara kimiawi atau konvensional. Caranya adalah menggunakan reagen KMNO4 atau kalium permanganat. Prosedurnya, sampel dilarutkan terlebih dahulu dengan metanol, aduk hingga homogen, lalu sampel difiltrasi menggunakan kertas saring. Filtrat atau larutan hasil filtrasi direaksikan dengan reagen KMNO4 sebanyak 2-3 tetes. Larutan diaduk hingga perubahan warna menjadi coklat. Hasil ini menandakan terjadinya reaksi redoks pada larutan sampel yang memiliki gugus ikatan rangkap natrium diklofenak dengan KMNO4. Reaksi tersebut menyebabkan kehilangan warna ungu KMNO4 dan perubahan menjadi coklat. Analisis kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah atau konsentrasi suatu zat dalam sampel secara numerik. Teknik ini diterapkan dalam berbagai metode seperti titrasi, spektrofotometri, dan kromatografi untuk mengukur komposisi suatu senyawa dengan presisi tinggi. Analisis kuantitatif berperan penting dalam mengontrol kualitas obat dengan memastikan kadar zat aktif sesuai standar yang telah ditetapkan. Analisis kuantitatif bertujuan untuk memastikan kadar dari diklofenak pada obat tradisional yang kita gunakan, yang bertujuan untuk keamanan dan efektivitas produk. Prosesnya mencakup pengambilan sampel secara representatif, homogenisasi, dan penyimpanan yang mencegah degradasi senyawa aktif. Ekstraksi diklofenak dilakukan dengan metode seperti maserasi, sokretasi, atau ultrasonikasi dengan menggunakan pelarut yang sesuai seperti metanol atau etanol. Kandungan diklofenak kemudian dianalisis menggunakan teknik seperti titrasi, spektroskopi UV, dan HPLC untuk mendapatkan hasil yang presisi.
Langkah-langkahnya meliputi penyiapan larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, mengukur absorbansi larutan standar, membuat kurva kalibrasi, serta akhirnya mengukur absorbansi sampel jamu. HPLC digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel berdasarkan afinitasnya terhadap fase diam dan fase gerak. Proses ini melibatkan penyiapan kolom HPLC dan fase gerak yang sesuai, kemudian menyuntikkan sampel ke dalam sistem HPLC dan mendeteksi serta mengidentifikasi puncak yang muncul pada kromatogram. Kemudian, kalibrasi dan validase metode analisis juga sangat penting dalam memastikan akurasi dan presisi hasil. Kalibrasi melibatkan pembuatan kurva standar dengan konsentrasi yang diketahui dan mengukur linearitasnya, batas deteksi, serta batas kuantifikasi. Validasi metode dilakukan dengan menguji presisi, akurasi, dan reproduktivitasnya. Metode analisis. Contohnya, validasi metode spektroskopi UV-Vis untuk penentuan kandungan diklofenak dalam jamu sangat penting untuk memastikan kehandalan hasil analisis. Kemudian metode uji yang digunakan berdasarkan jurnal yang berjudul Analisis Kualitatif Bahan Kimia Obat atau BKO Natrium Diklorofenak pada Jamu Pegalinu di Kelurahan Mejosari, Malang. Metode uji ini yang digunakan adalah kromatografi lapis tipis atau disingkat KLT untuk analisis kualitatif dan spektrofotometri UV-Vis untuk konfirmasi senyawa natrium diklorofenak. Kemudian, saya akan membahas mengenai kromatografi lapis tipis. Untuk metode KLT digunakan untuk mendeteksi adanya natrium diklorofenak dalam sampel jamu. Prinsip KLT adalah pemisahan senyawa multikomponen menggunakan dua fase. Untuk fase diamnya menggunakan silika gel GF254 dan fase geraknya adalah campuran toluen, etil asetat, dan asam asetil glasial. Untuk perbandingannya yaitu 60:40:1. Kemudian untuk prosedurnya. Pertama-tama sampel jamu diolah menjadi larutan uji melalui serangkaian proses seperti ekstraksi dengan eter dan pelarut residu dalam etanol. Kemudian larutan uji dan larutan baku membandingkan natrium diklorofenak ditotolkan pada plat KLT. Setelah itu, plat dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak hingga bercak berkembang. Kemudian yang terakhir yaitu deteksi bercak yang dilakukan menggunakan lampu UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Selanjutnya adalah analisis data. Nilai RF dihitung menggunakan rumus RF jarak titik pusat bercak dari titik awal penotolan dibagi dengan jarak rambat fase gerak. Nah, untuk hasilnya, jika selisih nilai RF antara sampel dan baku pembanding kurang dari 0,05, maka sampel dinyatakan positif mengandung natrium diklorofenak. Nah, metode yang kedua pada jurnal di atas yaitu ada spektrofotometri UV-Vis. Prinsipnya itu mengukur serapan cahaya oleh senyawa pada panjang gelombang tertentu untuk mengetahui keberadaan natrium diklofenak. Caranya untuk mengetahui spektrofotometri UV-Vis pada jurnal di atas tuh gimana sih? Pertama, noda hasil KLT yang diduga mengandung natrium diklofenak dikerok dari plat, kemudian dilarutkan dalam metanol kurang lebih 5 ml dan dikocok hingga larut. Kemudian larutan ini disonifikasi selama 30 menit untuk memastikan ekstraksi optimal. Nah, spektrofotometri UV-Vis ini digunakan untuk mengukur panjang gelombang maksimum dari larutan sampel. Kemudian didapatkan hasil UV-Vis natrium diklofenak memiliki panjang gelombang maksimum 260 sampai 290 nm. Sampel A menunjukkan panjang gelombang 260 nm yang sesuai dengan rentang natrium diklofenak. Jadi sampel A ini positif mengandung natrium diklofenak, sedangkan sampel B dan C menunjukkan panjang gelombang yang jauh berbeda sehingga dinyatakan negatif mengandung natrium diklofenak.
Metode KLT menunjukkan bahwa hanya sampel A yang positif mengandung natrium diklofenak berdasarkan nilai RF-nya. Metode spektrofotometri UV-Vis mengonfirmasi bahwa sampel A memiliki panjang gelombang sesuai dengan natrium diklofenak. Sampel B dan C tidak menunjukkan indikasi keberadaan natrium diklofenak. Terus, metode ini tuh efektif dalam analisis kualitatif untuk mendeteksi keberadaan PKO dalam jamu pegalinu.